Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di pintu masuk Museum Pontianak. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang sejarah. Ini ada teman-teman. Oke, kita udah memasuki museum. Ada sejarah singkatnya, Museum Provinsi Kalimantan Barat dirintis sejak tahun 1974 oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4 Oktober 1983. Nah, jadi museum ini sudah berdiri sejak 4 Oktober 1943 ya guys. Nah, di sini ada geografi, flora dan fauna. Nah, nih ada terenggiling, ada hewan-hewan khas Kalimantan Barat. Nah, kayak orangutan. Nah, orangutan. Terus ada kucing hutan, ada juga kucing hutan. Nah, dan ada penyu. Nah, di sini juga terdapat fosil-fosil prasejarah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau paleolitik. Nah, di sini terdapat fosil tengkorak. Bisa dilihat fosil tengkorak. Replika tengkorak Homo erectus asal Singiran, Jawa Tengah. Dibuat Balang, Bandung. Terus ini ada tengkorak Homo sapiens. Nah, ada juga pahat genggam. Pahat genggam ini digunakan untuk orang-orang prasejarah untuk memahat atau berburu saat mereka mencari makan. Nih, bisa dilihat. Oke, di belakang kita ada pecahan kapak persegi. Nih, bisa dilihat pecahan kapak persegi yang dari situs Nangabalang, Kabupaten Kapuas Hulu nih. Di sini juga terdapat pecahan perahu dari situs Serok. Dan di sampingnya lagi ada pecahan mangkuk. Ini ada pecahan piring juga. Dan di sini terdapat batu kecubung. Nah, ini dia. Dan fosil kayu. Nah, oke, sekarang kita berada di depan alat musik Tanjidor, yang dimana alat ini digunakan oleh para suku Melayu untuk menyambut tamu-tamu agung dan memeriahkan untuk upacara kayak perkawinan, khitanan, dan khataman. Jadi ini merupakan budaya yang akulturasi dari Spanyol oleh masyarakat Melayu Betawi. Nah, oke, sekarang kita sudah berada di depan stand Meriam Karbit. Meriam Karbit merupakan permainan rakyat yang biasa dimainkan pada saat menjelang azan maghrib atau berbuka puasa. Itu merupakan salah satu permainan tradisional dari banyaknya permainan tradisional rakyat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, bisa dilihat di sini ada congklak, ada gasing. Nah, gasing besar sekali. Nah, sekarang kita sudah berada di depan pengantin Melayu Pontianak. Di sini terdapat banyak sekali seserahan yang dibawa oleh pengantin pria untuk diberikan kepada calon kekasihnya. Bisa dilihat. Dan pakaian-pakaian yang digunakan pada masyarakat zaman dulu, Melayu zaman dulu itu sangat identik dengan suku Melayu, yaitu dengan warna-warna kuning. Baju yang digunakannya itu baju kudai dan ada tradisi mandi beras dan tepung tawar. Nah, bisa dilihat di sini ada peralatan yang digunakan untuk mandi beras dan tepung tawar. Nah, ini alat yang digunakan untuk tepung tawar. Setelah melakukan prosesi pernikahan atau sebelum melakukan proses pernikahan, calon pengantin atau mempelai pengantin wanita melakukan bentangas, yaitu menyungkup diri di dalam sebuah karpet.
Setelah dari Musim Pontianak, kami melanjutkan perjalanan ke Kebun Sayo atau sekarang dikenal dengan Kebun Sejuk, yang dimana lokasi ini menjadi lokasi pengibaran bendera merah putih pertama kali. Pada zaman itu, pemuda-pemuda Pontianak atau masyarakat Pontianak yang dimotori oleh PPRI menjawab tantangan dari tokoh-tokoh Pontianak yang pro dengan Belanda bahwa apakah betul Pontianak mendukung kemerdekaan Indonesia, yang pada saat itu bersamaan dengan peristiwa Hotel Yamato, kejadian yang dimana bendera merah putih dan biru disobek birunya di atas Hotel Yamato Surabaya. Setelah dari Kebun Sayu, kami menuju ke alun-alun kota Pontianak yang tak jauh dari lokasi tersebut. Di sini merupakan tempat yang dimana Belanda menaruh kekuasaannya, yang lokasi ini merupakan tanah hadiah dari Kesultanan Pontianak karena telah membantu Pontianak dalam menaklukkan Landak. Dan saya sekarang sudah berada di depan kantor polisi militer Pontianak, yang dimana dulu tempat ini merupakan tempat berdirinya kantor residen pertama Belanda pada saat menguasai Kalimantan Barat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di makam Juang Mandor, yang dimana di belakang ini terdapat relief-relief tentang perjuangan para tokoh-tokoh penting di Kalimantan Barat seperti penculikan Dr. Rubini dan rekan-rekan dalam upaya melawan sekutu. Bisa dilihat ini perkumpulan yang dimana ada salah satu pengkhianat sehingga Dr. Rubini di Jadi sekarang kita lagi di makam Juang Mandor makam 1, yang dimana makam ini digali pada saat zaman sekutu yaitu Australia dan Prancis, yang mendapat laporan dari warga Mandor melihat seekor anjing membawa satu tulang kaki manusia, sehingga para tentara sekutu menelusuri apa yang terjadi di daerah sini, dan ternyata didapatkan beberapa tumpukan tulang belulang manusia, sehingga dilakukan pemakaman darurat di sini. Jadi tentara Australia dan Prancis membuat sebuah lubang besar untuk memakamkan para tulang belulang tersebut. Betul Kak Kiki? Setelah dari Mandor, kami menuju ke Keraton Mempawah. Di sini kami disambut oleh Ratu beserta 2 laskar yang mendampinginya. Di sini dia menjelaskan sejarah-sejarah yang ada di Keraton Mempawah ini, dari mulai zaman kekerajaannya bagaimana, struktur atau udah raja keberapa, dan lain hal. Di sini juga bangunan tersebut mempertahankan arsitektur dari zaman dahulu. Dan perlu diketahui, bangunan ini merupakan bangunan kedua, yang dimana bangunan sebelumnya itu telah hancur karena diserang oleh Kesultanan Landak saat memperebutkan wilayah. Akan tetapi bangunan ini yang baru sudah dibangun pada tahun 1921 dan masih tetap berdiri sampai sekarang.